Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati billah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yang baru, bab yang ke-20, babu ma jaa'a fit taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Yang artinya bab tentang sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Tentunya lebih keras dan tegas lagi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan maksud dari bab ini adalah menjelaskan haramnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan haramnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang saleh. Ini adalah kiat dan sikap tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
dan agar tidak menjadikan orang-orang saleh sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna bab yang ke-20 ini, yaitu menjelaskan haramnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh. Hal ini karena sebagai sikap tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjerumus ke dalam peribadatan kepada orang-orang saleh tersebut, agar tidak terjerumus ke dalam peribadatan kepada orang-orang saleh tersebut. Kemudian kalau ditanya apa hubungan bab ini dengan tauhid atau perihal tauhid, hubungan bab ini dengan perihal tauhid adalah menunjukkan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Itu adalah hubungannya. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis matan kitab Tauhid, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menyebutkan berbagai macam dalil. Dalil yang pertama yaitu fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah radhiyallahu anha dzakarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Fahaula'i jama'u baina fitnataini, fitnatul qubur wa fitnatut tamathil. Yang artinya di dalam kitab As-Sahih, dalam kitab As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan patung-patung yang ada di dalamnya yang dilihat oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika berada di negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu, yaitu orang-orang yang berada di gereja dan membuat gambar-gambar makhluk hidup, apabila ada orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu patung-patung. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, mereka ini dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua kerusakan sekaligus, yaitu pertama, kerusakan memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan yang kedua, kerusakan membuat patung-patung dan gambar-gambar makhluk hidup. Baik, itu dalil yang dibawakan oleh penulis. Kita sekarang baca syarah yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan, ay ar-rajulus salih, yaitu di dalam
judul bab disebutkan bab tentang sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan seorang yang saleh. Maka bagaimanakah jika ia beribadah kepada orang yang dikubur tersebut? Ahibati fillah, yang dimaksud adalah beribadah kepada orang saleh tersebut. Nah, ini lebih parah. Beribadah di sisi pekuburan orang saleh saja ini terlarang. Apalagi sampai beribadah kepada orang saleh yang sudah meninggal tersebut. Fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar. Karena beribadah kepada orang saleh adalah syirik akbar. Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadatihi. Dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh sarana yang menghantarkan kepada beribadah kepada orang saleh tersebut. Wasailu syirki muharramatun, dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah diharamkan. Li'annaha tuaddi ila syirkil akbar wa huwa a'dhamu dzunub. Karena sarana-sarana tersebut menghantarkan kepada syirik akbar, dan syirik akbar adalah dosa paling besar. Di sini yang patut dipahami adalah beribadah di sisi pekuburan orang saleh. Apa saja ibadah yang dilakukan di sisi kuburan orang saleh, seperti mengkhususkan sholat, mengkhususkan berdoa, mengkhususkan membaca Al-Quran, mengkhususkan berzikir. Ini beribadah di sisi pekuburan orang-orang saleh ini adalah sarana yang dapat menghantarkan kepada syirik akbar. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada sikap pengagungan terhadap orang-orang yang saleh yang sudah dikubur tersebut, dan pengagungannya terlalu berlebihan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi orang salat di sisi pekuburan orang saleh tidak tergolong kesyirikan, tetapi bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Orang mengkhususkan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran tidak tergolong kepada kesyirikan, akan tetapi dapat mengkhususkan, dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fiha tilka as-suwar ulaika syarrul khalqi 'inda Allah. Fahaula'i jama'u bainal fitnataini fitnatul qubur wa fitnatul qubur wa fitnatul tamathil. Dan disebutkan dalam hadis di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Al-Habasyah, Ethiopia, Afrikanya. Dan apa saja yang ada di dalam gereja tersebut berupa gambar-gambar makhluk hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, mereka itu jika meninggal di tengah-tengah mereka
seorang yang saleh atau hamba yang saleh, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid, yaitu sebuah tempat ibadah, dan mereka gambar di dalamnya gambar-gambar tersebut. Mereka lah makhluk paling buruk di sisi Allah. Mereka telah mengumpulkan dua hal yang menghantarkan kepada kerusakan. Yang pertama yaitu terlalu mengagungkan kuburan. Yang kedua, menggambar makhluk-makhluk hidup. Di sini disebutkan qauluhu fis sahih, ay as-sahihain. Disebutkan dalam hadis di dalam kitab as-sahih. Maksudnya adalah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qauluhu anna Umma Salamah. Umma Salamah adalah Hindun bintu Abi Umayyah ibni Al-Mughirah ibni Abdullah ibni Amr ibn Makhzum Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, dari keturunan Quraisy, dari kabilah Makhzumiyah. Zawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi sanata arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah, yaitu setelah wafatnya Abu Salamah pada tahun keempat Hijriyah. Wa qila thalath, dia mengatakan tahun ketiga Hijriyah. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah, dan Ummu Salamah pernah berhijrah bersama Abu Salamah ke negeri Habasyah. Mata sanata 62, dan beliau wafat pada tahun 62 Hijriyah. Qauluhu dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah SAW. Fi sahihain anna Umma Salamah wa Umma Habibah dzakarata dzalika li Rasulillah SAW. Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa yang bercerita dua orang, Ummu Habibah dan Ummu Salamah, kepada Rasulullah SAW. Wal kanisah bi fathil kafi wa kasrin nun ma'badun nasara, dan al kanisah dengan memberikan harakat fathah pada huruf kaf, kemudian harakat kasrah pada huruf nun, kanisah, ya, maka dia adalah tempat ibadahnya kaum Nasrani. Qauluhu ulaika bi kasril kafi khitabun lil mar'ah. Ulaika dengan memberikan ulaiki, dengan diberikan harakat kasrah pada huruf kaf, ini adalah redaksi untuk perempuan. Bisa seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah engkau wahai Ummu Salamah dan Ummu Habibah bahwa mereka itu adalah, gitu maksudnya. Qauluhu idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih. Hadza wallahu a'lam syakkun min ba'di ruwatil hadis. Hal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza aw hadza. Di dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu jika meninggal di tengah-tengah mereka seorang lelaki saleh atau hamba yang saleh. Ini kata penulis, wallahu alam, adalah keraguan-raguan dari sebagian rawi hadis ini. Apakah Nabi Muhammad SAW mengatakan orang saleh atau hamba saleh? Fafihi at-taharri fi riwayah wa jawazur riwayati bil ma'na. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Kemudian qauluhu wa sawwaru fihi tilka as-suwara, al-isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah min at-tasawir allati fil kanisah. Artinya, dan di dalam hadis disebutkan bahwa mereka menggambar di dalam gereja tersebut gambar-gambar makhluk hidup. Ini adalah isyarat kepada apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah.
yaitu berupa gambar-gambar makhluk hidup yang ada dalam gereja tersebut. Qauluhu ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Wa hadza yaqtadi tahrima bina'il masajidi 'alal qubur. Maka ini mengakibatkan haramnya membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan. Jadi kuburan itu ya sudah kuburan, tidak perlu dibangun bermegah-megah. Ya. Yang artinya, dan Rasulullah SAW telah melaknat hal itu bagi siapa yang melakukannya sebagai yang akan disebutkan nantinya. Jadi nanti ada hadis Rasulullah SAW yang melaknat. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membangun kuburan menjadi masjid, yang menjadi sebagai tempat ibadah. Qala al-Baydawi, lamma kanat al-Yahud wan Nasara yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fis salati wa nahwiha wattakhaduha awthanan la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian penulis mengatakan Imam Al-Baydawi rahimahullah berkata, Imam Al-Baydawi adalah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Umar Al-Baydawi, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli fikih, ahli usul fikih, bermadhab syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa. Dan beliau adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 685 Hijriah. 685 Hijriah. Nah, Imam Al-Baydawi rahimahullah berkata, ketika kaum Yahudi Nasrani sujud untuk kuburan nabi-nabi sebagai pengagungan terhadap nabi-nabi tersebut, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai kiblat yang mereka menghadap kepada kuburan-kuburan tersebut di dalam salat atau yang semisalnya seperti berdoa, dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang melakukan demikian. Sebutkan dalam kitab ini seperti itu. Kemudian ahibati fillah, qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa innama, adapun Imam al-Qurtubi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, wa innama sawwara ula awailuhum as-suwara liyata'assu biha. Adapun orang-orang generasi pertama mereka menggambar makhluk-makhluk tersebut agar menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Wa yatadzakkaru a'malahum as-salihah fayajtahidu kajtihadihim. Agar mereka mengingat amalan-amalan orang-orang saleh tersebut, maka akhirnya mereka semangat sebagai beribadah sebagaimana semangat yang mereka saat masih hidup. Nah, ini tujuan awalnya seperti itu. Ya. Jadi awalnya mereka mengapa mereka membuat patung-patung itu, berhala-berhala itu, gambar-gambar tersebut, agar bisa mencontoh orang-orang saleh. Jika melihat gambar mereka teringat, oh ini amalannya, ya, sehingga mereka semangat sebagaimana orang-orang saleh sebelum mereka pun semangat untuk beribadah. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, dan mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan mereka. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum
wa waswasa lahum syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi as-suwar wa yu'azzimunaha fahadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an mithli dhalik saddan lidh-dhari'ati al-mu'addiyati ila dhalik. Dan mereka akhirnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut. Lalu datanglah orang-orang pengganti mereka, generasi terbaru nih. Dari generasi awalnya mereka bangun kuburan itu sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Mereka bangun berhala-berhala yang menyerupai tubuh orang-orang saleh dan bentuk orang-orang saleh tersebut. Tujuannya adalah untuk mengingat orang-orang saleh tersebut sehingga semangat beramal ibadah lagi. Nah, ketika yang membuat patung makhluk-makhluk hidup ini meninggal, maka digantikan oleh orang-orang yang tidak paham apa maksudnya. Kenapa ada kuburan yang dibangun sebagai tempat ibadah? Kenapa ada banyak-banyak foto-foto, kemudian banyak gambar-gambar makhluk hidup ini? Lalu dan juga ditambahi syaitan memberikan bisikan-bisikan bahwa orang-orang sebelum mereka senantiasa beribadah kepada berhala-berhala ini dan mengagungkannya. Maka Nabi Muhammad SAW melarang akan hal itu sebagai bentuk penutupan sarana yang mengantarkan kepada hal tersebut, kepada kesyirikan. Kemudian di sini disebutkan qauluhu, dan di dalam hadis disebutkan fahaulai jama'u baina fitnataini fitnatil quburi wa fitnatit tamathil. Maka mereka itu sebenarnya mengumpulkan dua fitnah yang membawa kerusakan. Yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu seorang yang fitnah kubur maksudnya adalah kuburan yang menghantarkan kepada kerusakan mereka, pada kerusakan akidah mereka. Fitnah tamathil, dan juga fitnah patung-patung berhala, patung-patung yang menyerupai makhluk hidup. Dan ini adalah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ini bukan hadis tetapi perkataan, bahwa orang-orang yang dilihat di dalam negeri Habasyah yang mana mereka beribadah di gereja mereka dan di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup, itu tujuannya adalah untuk mereka mengumpulkan dua hal yang buruk. Yang pertama yaitu fitnah kubur, yang kedua fitnah gambar-gambar makhluk hidup. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dzakarahu al-musannif rahimahullah tanbihan ala ma waqa'a min shiddatil fitnati bil quburi wat tamathil. Fa innal fitnata bil quburi kal fitnati bil asnami aw ashadd. Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan perkataan Syekhul Islam tersebut sebagai bentuk peringatan atas apa yang terjadi dari dahsyatnya godaan atau dahsyatnya kerusakan akibat terlalu mengagungkan kuburan dan juga menggambar makhluk-makhluk hidup. Karena sesungguhnya kerusakan yang ditimbulkan gara-gara terlalu mengagungkan kuburan seperti kerusakan seseorang dengan berhala atau yang lebih daripada itu. Baik, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-'illah allati li ajliha naha asy-syari'u an ittikhadhil masajidi 'ala al-qubur hiya allati awqa'at katsiran min al-umam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Sebab inilah yang menyebabkan syariat melarang untuk menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, karena dialah yang paling banyak menjerumuskan kebanyakan umat-umat manusia ke dalam kesyirikan, imma fi syirkil akbar atau fima dunahu minasyirik, baik itu dalam syirik akbar ataupun di bawah kesyirikan akbar. Fa innan nufusa, sesungguhnya jiwa qad asyrakat bitamathil salihin, terkadang mensyirikkan Allah dengan gambar-gambar ataupun patung-patung yang menyerupai makhluk yang saleh. Wa tamathil yazumu annaha talasimul kawakib wa nahwi dzalik. Dan mereka mengira bahwa tamathil, yaitu berhala-berhala tersebut, dia adalah hanya sebatas gambaran-gambaran yang ada di dalam bintang-bintang dan semisal. Fa inna syirka biqabri rajul alladhi yu'taqadu salahuhu aqrabu ila nufusi min asyirki bi khashabatin aw hajar. Sesungguhnya kesyirikan yang disebabkan karena kuburan orang yang dianggap saleh lebih dekat kepada jiwa untuk terperosok ke dalam kesyirikan daripada terperosok ke dalam kesyirikan disebabkan karena kayu ataupun karena batu. Maksudnya begini, bahwa orang yang melakukan kesyirikan dengan cara dia beribadah di kuburan orang-orang saleh atau yang dianggap itu adalah saleh, maka beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh ini lebih dekat menghantarkan kepada kesyirikan dibandingkan seseorang melakukan kesyirikan dengan kayu atau dengan batu. Walihada tajidu ahla syirk يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا في وقت السحر. Oleh sebab inilah engkau akan mendapati orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka khusyuk beribadah di sisi kuburan tersebut, tunduk beribadah di sisi kuburan tersebut, dan beribadah dengan hati-hati mereka, dengan sebuah ibadah yang tidak dikerjakan saat berada di dalam rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah, dan juga tidak dikerjakan di dalam waktu sahur. Minhum man yasjudu laha, di antara mereka ada yang beribadah, bersujud kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salati 'indaha wad du'a ma la yarjunahu fil masajid. Dan kebanyakan mereka mengharap dari berkat salat di sisi kuburan tersebut dan berdoa di sisi kuburan tersebut, sesuatu pengharapan yang tidak mereka lakukan saat mereka di dalam masjid. Nah, ini kan terbalik, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis mengatakan, jadi maksudnya dari perkataan penulis ini adalah bahwa ada sebagian orang yang kalau di sisi kuburan lebih saleh, lebih khusyuk, lebih mengagungkan Allah dibandingkan
di dalam masjid. Ya, kadang khusyuk, bisa tunduk, bisa menghadirkan hati, ya, lebih di sisi kuburan dibandingkan di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa li ajli hadhihi al-mafsadah hasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maddatah. Oleh karena ada kerusakan ini, maka Nabi Muhammad SAW menahan dari hal tersebut. Hatta naha anis salati fil maqbarati mutlaqan. Sampai beliau melarang untuk sholat di dalam kuburan secara mutlak. Di dalam kuburan secara mutlak. Wa illam yaqsudil musalli barakatal buq'ah bi salati. Meskipun orang yang sholat tidak bermaksud ingin mendapatkan berkah, ya, ingin mendapatkan berkah dari tempat yang dia mengerjakan sholat di dalam. Kama yaqsudu bi salatihi barakatal masjid, sebagaimana bermaksud dengan sholatnya berkah masjid. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk sholat di samping pekuburan, kecuali yang disyariatkan seperti sholat jenazah ketika dia ketinggalan mensolatkan jenazah tersebut. Tapi sholat khusus, sholat mengkhususkan sholat di sisi kuburan orang saleh, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kama naha anis salati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha, sebagaimana Rasulullah SAW melarang sholat ketika terbit matahari dan terbenamnya. Li'annaha awqatun yuqsadu fiha al-musyrikuna as-salata lisyams, karena ini adalah waktu-waktu yang orang-orang musyrik bermaksud mengerjakan sholat untuk matahari. Fanaha ummatahu anis salati hina idzin, maka Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk sholat di sisi pekuburan pada saat itu. Wa illam yaqsud ma qasadahul musyrikun saddan lidzari'ah, meskipun tidak bermaksud seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik, tetapi ini hanya sebatas sebagai sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, wa amma idza qasada ar-rajulu as-salata 'inda al-quburi mutabarrikan bis-salati fi tilka al-buq'ah fa hadza 'ainul muhadati lillahi wa rasulih. Adapun jika seseorang salat di sisi kuburan karena ingin mengambil berkah dengan salat tersebut di dalam tempat tersebut, maka ini adalah benar-benar penyelisihan terhadap Allah dan Rasul dan juga terhadap agamanya. Wa tida'udi lam ya'dzan bihi. Ini masuk daripada mengada-ngada dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muslimina qad ajma'u ala ma 'alimuhu bil ittirar min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam anna as-salata 'inda al-quburi manhiyun anha. Karena sesungguhnya kaum muslimin telah bersepakat atas apa yang telah mereka ketahui dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau mereka harus mengetahuinya, bahwa sholat di sisi pekuburan terlarang. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittikhadhiha atau la'ana man ittakhadhaha masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menjadikannya kuburan-kuburan sebagai masjid. Famin a'zami al-muhdatsat wa asbab asy-syirk as-salatu 'indaha wa ittikhadhuha masajid wa bina'ul masajid 'alaiha. Termasuk dari perkara-perkara baru yang tercela yang paling besar dan juga penyebab kesyirikan adalah sholat di sisi
kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun di atas kuburan masjid-masjid. Faqad tawatarat an-nusus 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'an dzalik wa at-taghlidh fihi, dan telah mutawatir, telah tetap mutawatir, artinya banyak para sahabat yang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat di dalam kedustaan. Mustahil mereka bersepakat di dalam kedustaan. Yaitu banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini sehingga hadisnya mutawatir bahwa Nabi Muhammad SAW melarang akan hal itu dan memperingatkan keras akan hal itu. Apa itu? Yaitu sholat di sisi pekuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian setelah itu, waqad sarraha 'ammatut tawaif bin nahyi an bina'il masajidi 'alaiha, dan telah menegaskan kebanyakan kelompok-kelompok tentang larangan membangun masjid di atasnya. Mutaba'atan minhum lis-sunnati as-sahihati as-sarihati, karena ingin mengikuti sunnah sahihah dan sunnah sarihah, sunnah yang sahih dan sunnah yang jelas. Wa sarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalik, dan ulama-ulama mazhab Imam Ahmad dan selain mereka dari ulama-ulama mazhab Imam Malik dan juga Imam Syafi'i mengharamkan akan hal itu, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Wa ta'ifatun atlaqatil karahah, dan sebagian suatu kaum menyebutkan bahwa hukum perbuatan membangun masjid di atas kuburan adalah makruh saja. Walladhi yanbaghi an tuhmala ala karahatit tahrim, tetapi yang semestinya diyakini adalah bahwa dalil di atas tadi menunjukkan kepada kemakruhan yang diharamkan. Kemakruhan yang diharamkan. Ihsanan lidhanni bil ulama, sebagai bentuk berbaik sangka kepada para ulama. Wa alla yudhanna bihim an yujawwizu fi'la ma tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man la'ana fa'ilahu wan nahyi anhu, dan agar tidak dikira bahwa para ulama yang membolehkan sesuatu yang mutawatir dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilaknat pelakunya. Ya. Masa hadisnya mutawatir kemudian ada para ulama yang membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan atau membangun beribadah di sisi pekuburan. Nah ini. Nah, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Selesai perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi inilah dalil pertama yang dibawakan oleh penulis. Dan dalil pertama ini maknanya adalah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu dalam keadaan sakit apa yang beliau saksikan di tempat ibadah kaum Nasrani, yaitu berupa patung-patung manusia. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebab mereka berbuat demikian, yaitu terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh, yang menyebabkan akhirnya menjadikan kuburan orang-orang saleh tersebut sebagai masjid dan membuat patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk karena mengumpulkan dua kerusakan atau dua fitnah yang menghantarkan kepada kerusakan.
Yaitu yang pertama menjadikan kuburan sebagai masjid, yang kedua menjadikan patung, yang kedua menjadikan patung, ya. Dan ini semua sarana bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Adapun hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid dan membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut. Nah, ini adalah dalil yang pertama, dan kiranya pertemuan ini cukup satu dalil dulu. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara, Saudara Ari hafizahullah ta'ala. Naam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk kita semuanya, agar ilmu menjadi faedah untuk kita semua. Dan bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam materi di kesempatan siang hari ini, silahkan kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon 021 823 6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di beberapa desa di daerah, ketika ada saudara atau keluarga kita yang meninggal, pihak keluarga biasanya mengutus beberapa orang untuk menungguin makamnya selama 3 hari, 4 hari atau seminggu. Di sana membaca Al-Quran seharian dan melakukan aktivitas ibadahnya di sana. Nah, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya mungkin pertanyaan ini akan saya lebarkan ya dari awalnya, yaitu kita beri tema hukum membaca Al-Quran saat mau meninggal dan setelah meninggal. Ya, kita lihat dari perkataan-perkataan para ulama fikih dan juga dalil-dalilnya. Yang pertama, permasalahan hukum membaca Al-Quran saat mau meninggal, yaitu saat dalam keadaan sekarat. Maka para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, bahwa dianjurkan membaca Al-Quran saat dalam keadaan mau meninggal. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, dalil yang mereka pakai adalah yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin atas orang yang mau meninggal dari kalian. Juga berdasarkan sebuah asar disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, yaitu seorang tabi'i, wafat pada tahun 103 Hijriah. Beliau berkata, Kanatil ansar yaqra'una 'indal mayyiti bi suratil Baqarah. Orang-orang kaum Ansar membaca di sisi orang yang mau meninggal surat Al-Baqarah. Kemudian juga berdasarkan riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Janaiz, bahwa disebutkan asar dari Jabir bin Zaid annahu kana yaqra'u 'indal mayit surat Ar-Ra'd, bahwa Jabir bin Zaid rahimahullahu taala wafat pada tahun 93 Hijriah, beliau membaca di sisi mayit surat Ar-Ra'd. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik dan kebanyakan dari para ulama Imam Malik, bahwa membaca Al-Quran pada saat di hadapan orang yang sedang
sekarat mau meninggal, ini adalah dimakruhkan jika dianggap sebagai sunnah. Ya, jika dianggap sebagai sunnah maka ini dimakruhkan. Kemudian wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa membaca Al-Quran di hadapan orang yang dalam keadaan sekarat adalah tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan, ya, tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Dan adapun dalil pembacaan surat Yasin, maka Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, lakin haditha qiraati Yasin dhaif. Tetapi hadis membaca surat Yasin adalah hukumnya lemah. Wal istihbabu hukmun syar'i. Sedangkan anjuran adalah berupa sebuah hukum syariat. La yathbutu bil hadits dhaif. Maka tidak tetap dengan dalil hadis yang lemah. Dengan dalil hadis yang lemah. Yaitu karena di dalamnya terdapat Abu Utsman dan beliau adalah majhul. Kemudian juga di dalamnya terdapat Abu Utsman, yaitu bapaknya Abu Utsman, dan dia juga adalah majhul, yaitu tidak diketahui perawinya ini, dan hadisnya adalah goncang. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, a'allahu Ibnul Qattan, yaitu hadis bacalah atas orang yang mau meninggal di antara kalian surat Yasin, ini dinyatakan oleh Ibnu Qattan hadisnya adalah hadis yang penuh dengan kecacatan, yaitu goncang. Wabil waqfi, dan juga dia mauquf karena kemajhulan, ketidaktahuan rawi Abu Utsman dan bapaknya. Dan dinukilkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dari Daruqutni, bahwa Daruqutni rahimahullah berkata, hadza haditsun dha'iful isnad, ini adalah hadis yang lemah sanadnya, wa majhulul matan, dan tidak diketahui matannya, wala yasihhu fil babi hadis, dan tidak ada hadis sahih pun yang sahih dalam hal ini. Kemudian adapun riwayat Imam Asy-Sya'bi tadi, maka juga riwayat yang lemah karena di dalamnya terdapat Mujalid ibn Sa'id. Ya, kemudian juga adapun perbuatan Jabir bin Zaid, maka ini adalah bukan hadis, akan tetapi perbuatan seorang tabi'i, dan perbuatan seorang tabi'i tidak dapat dijadikan sebagai sumber referensi hukum dan tidak tetap hukum dengan perbuatan seorang tabi'in. Nah, kemudian hukum membaca Al-Quran setelah meninggalnya mayit dan sebelum dimandikan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ahli fikih. Mazhab Hambali mengatakan bahwa membaca Al-Quran atas seorang yang sudah meninggal, sesudah meninggalnya, adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak ada tetap satu dalil pun atas pensyariatan membaca Al-Quran atas orang yang sudah meninggal setelah meninggal. Baik itu dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan para salafus salih. Kemudian ada yang mengatakan makruh, yaitu mazhab Maliki. Dan wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat mazhab Hambali yang kita kuatkan yaitu dia adalah perbuatan bid'ah, dan ini disebutkan di dalam kitab Hasyiyah Raudhul Murdi' Syarh Zadul Mustaqni'. Adapun mazhab Syafi'i, maka belum ada permasalahan ini dibahas di dalam mazhab Syafi'i.
kecuali yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, yaitu ketika beliau mengomentari Iqra'u Yasin ala mautak, bacalah Yasin atas orang yang mau meninggal di antara kalian. Wa qala al-muradu bihi man hadarahul maut. Yang dimaksud dengan mautakum adalah orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Wa in akhadha Ibn Rif'ah bi dhahiril hadis. Wa in akhadha Ibn Rif'ah bi dhahiril hadis li'anna al-mayta la yaqra'u alaihi innama yaqra'u indahu. Meskipun Ibn Rif'ah mengambil lahiriah hadis, yaitu dibacakan surat Yasin setelah meninggalnya. Kenapa? Karena mayit tidak dibacakan atasnya, tetapi dibacakan di sisinya. Yang jelas pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat mazhab Hambali, bahwa ini adalah perkara yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca Al-Qur'an setelah dimandikan mayit dan sebelum dikafani. Maka pendapat yang pertama makruh menurut mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua adalah makruh yang diharamkan menurut mazhab Hanafi, dan pendapat yang ketiga adalah bid'ah, dan ini adalah pilihan dari pendapat Syekhul Islam Taimiyah dari mazhab Hambali. Wallahu alam, pendapat ini hampir-hampir sama karena memang belum ada dalil yang menetapkan pensyariatannya, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau perbuatan para salafus saleh. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca Al-Quran saat menguburkan. Jadi ketika diuruk tanah kuburan, mayatnya ini sudah masuk ke dalam liang lahat, kemudian diuruk tanah kuburan. Apa hukum membaca saat dikuburkan? Ya, saat dikuburkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dianjurkan bagi kita untuk menguruk tanah, ya, dari sisi kepalanya, ya, dari sisi kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW shalla ala janazah thumma ata qabr al-mayyit fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Bahwa Rasulullah SAW mensolati jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan mayit, kemudian beliau menguruk atau menguruk tanah, ya, di sisi kepala mayit tersebut sebanyak 3 kali. Baik, apa doa yang berdasarkan riwayat yang sahih saat meletakkan mayit di dalam kubur? Maka dianjurkan saat meletakkan mayit dalam kubur, bagi siapa yang memasukkannya mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa fi sabilillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari beliau berceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyita al-qabra qala bismillah wa ala millati Rasulillah. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasukkan mayit ke dalam kubur, beliau mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Di dalam lafaz yang lain bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Di dalam lafaz yang lain adalah bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca Al-Quran di kuburan. Ya, hukum membaca Al-Quran di kuburan.
Maka yang pertama, pendapat yang pertama, terjadi ikhtilaf di antara para ulama, hukum membaca Al-Quran di sisi kuburan. Yang pertama, membaca Al-Quran di sisi kuburan adalah bid'ah. Dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa Imam Ahmad berkata, al-qira'atu indal qabri bid'atun. Qira'at, bacaan Al-Quran di sisi pekuburan adalah bid'ah. Kenapa? Karena bukan perbuatan Nabi Muhammad SAW, bukan juga perbuatan para sahabatnya. Fa'ulima annahu muhdats. Maka akhirnya dipahami dari ini adalah perkara yang mengada-ngada jika dikerjakan sekarang. Dan ini disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu tentang membaca Al-Quran yang tetap di sisi kuburan setelah dikuburkan. Ya, beliau mengatakan, wa amma ja'lul masahif 'inda al-qubur liman yaqsudu qira'at al-Quran hunaka wa tilawatuhu fa bid'atun munkarah lam yaf'alha ahadun minas salaf bal hiya tadkhulu fi ma'na ittikhadil masajid 'ala al-qubur. Adapun menjadikan mushaf di sisi kuburan bagi siapa yang bermaksud membaca Quran di sana dan bertilawah di sana, maka ia adalah bid'ah yang mungkar. Tidak dikerjakan perbuatan tersebut oleh seorang pun dari ulama salaf. Bahkan ia termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qad istafadat as-sunan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nahyi an dzalik. Dan telah tetap dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW larangan akan hal itu. Di antaranya yaitu hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan tidak ada perbedaan di antara para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para imam tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah makruh membaca Al-Quran di sisi kuburan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian juga pendapat jumhur salaf, yaitu kebanyakan para ulama salaf. Ya, kebanyakan para ulama salaf. Dan dalil-dalil yang dipakai akan makruhnya membaca Al-Quran di sisi pekuburan adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan kuburan kalian sebagai jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu fi buyutikum." Salatlah di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha kuburan. Dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Pada hadis yang pertama terdapat isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran secara syariat. Ya, oleh sebab itulah diperintahkan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah dan melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Di hadis yang kedua terdapat isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk sholat juga, dan bahwa sholat di dalam pekuburan tidak diperbolehkan. Maka diambil intisari dari ini bahwa kuburan-kuburan bukan tempat untuk beribadah berupa membaca Al-Quran atau sholat atau yang semisalnya. Kemudian juga bahwa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat yang ketiga adalah membaca Al-Quran di sisi kuburan tidak mengapa atau boleh. Dan ini adalah pendapat dari Muhammad bin Al-Hasan dari mazhab Hanafi.
kemudian juga ulama-ulama yang generasi terakhir dari mazhab Maliki, ulama-ulama generasi terakhir dari mazhab Maliki. Dan ini salah satu riwayat terakhir dari mazhab Imam Ahmad dan juga ulama-ulama mazhab Imam Ahmad, yaitu dengan dalil disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa idza dakhaltumul maqabir iqra'u ayat al-kursi wa thalatha marratin qul huwallahu ahad thumma qul Allahumma inna fadlahu li ahli al-qubur. Jika kalian masuk ke pekuburan maka bacalah surat ayat kursi dan 3 kali surat Al-Ikhlas, kemudian ucapkanlah Allahumma inna fadlahu li ahli al-qubur, ya Allah sesungguhnya karuniakan untuk ahlul kubur. Kemudian juga berdasarkan hadis man zara qabra walidayhi aw ahadahuma faqara indahu aw indahuma yasin ghufiralah. Siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu ia membaca di sisi kuburan salah satu atau keduanya surat Yasin, maka diampuni dosanya. Dan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena disebutkan bahwa oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil Liddu'afa bahwa hadzal hadis bi hadzal isnad batil laisa lahu asl. Hadis ini dengan sanad yang ini adalah batil. Hadis yang batil, tidak ada asalnya. Ya. Kemudian Amr ibn Ziyad, seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, kata Imam Ad-Daruqutni yada'ul hadis. Ini adalah seorang yang suka memalsukan hadis dan suka mencuri hadis. Ini jadi hadisnya lemah untuk membaca surat Yasin dan surat-surat Al-Quran saat menziarahi kubur. Begitu juga dalam dalil yang lain, man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khuffifa anhum yawma idin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke dalam pekuburan lalu ia membaca surat Yasin, maka diringankan atas mereka pada saat itu siksanya, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang ada dalam pekuburan tersebut. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah hadis yang lemah, ya, juga hadis yang lemah. Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz mengatakan annahu bihadzal lafz la asla lahu fi syai' min kutubis sunnah, bahwa hadis ini dengan lafaz ini tidak ada satu pun yang sahih dari kitab-kitab hadis. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Albani juga mengatakan summa waqaftu ala sanadi fa idza huwa isnadun halik kama haqqaqtuhu fil ahadits dhaifah. Kemudian aku dapati sanadnya, ternyata di dalamnya adalah terdapat sanad yang rusak, hancur rusak, ya. Nah, karena di dalamnya ada Abu Ubaidah yang dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in, seorang rawi yang majhul yang tidak diketahui. Ada Ayyub bin Mudrik, kata Yahya ibn Ma'in kadzab, seorang rawi yang tukang dusta. Ahmad Ar-Rayyahi, kata Imam Al-Baihaqi majhul, tidak dikenal rawi tersebut. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah bahwa membaca Al-Quran di sisi kuburan adalah perbuatan bid'ah yang tidak diperbolehkan, baik itu sebelum dikuburkan atau sesudah dikuburkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan sepertinya cukup satu pertanyaan saja. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.